Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BIE pada tahun 2019-2021. Baiklah, slide selanjutnya. Adapun pokok bahasanya terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 metode penelitian. Kemudian langsung ke bab 1 mengenai tentang latar belakang. Suatu perusahaan harus mampu mengembangkan usahanya melalui struktur modalnya. Dalam hal ini, persaingan antar perusahaan harus mampu memakmurkan pemegang saham dan karyawannya. Melaksanakan fungsi manajemen keuangan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang sudah go public harus membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam perusahaan atau modal sendiri, dan atau dari perusahaan luar atau modal asing, selain dari hasil usaha atau pendapat operasi perusahaan tersebut. Rianto 2001 menyatakan sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi sumber internal dan sumber eksternal. Dana yang diperoleh dari sumber internal adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, yaitu laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan dana diperoleh dari pihak eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur, pemilik, dan peserta atau mengambil bagian dalam perusahaan. Sumber dana eksternal adalah hutang dan modal pemilik perusahaan. Pendanaan usaha yang berasal dari sumber internal atau eksternal akan membentuk struktur modal perusahaannya tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan mengenai perbedaan variabel struktur modal terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai struktur modal, ukuran perusahaan, probabilitas, dan faktor-faktor lain terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan penelitian yang sebelumnya, dalam penelitian ini mencoba untuk mengembangkan kembali ketidakkonsistenan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan analisis nilai perusahaan menggunakan price book value atau VBV. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2014. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel independen struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas, sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel ukuran perusahaan sesuai saran peneliti terdahulu. Hal ini juga telah didukung oleh penelitian Fabian yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kedua, pada periode penelitian terdahulu seperti pada tahun 2017 dan 2019 menyatakan bahwa penelitian saat ini menggunakan penelitian terbaru, yaitu penelitian 2001. Ketiga sampel yang digunakan penelitian saat ini yaitu perusahaan subsektor estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena melihat perkembangan sektor ini tiap tahun semakin meningkat di antara sektor-sektor lainnya, di mana bisa dilihat dari aktivitas pembangunan apartemen, hotel, perumahan, rumah dan toko, rumah dan kantor, pusat perbelanjaan dan lain semakin maju. Adapun slide selanjutnya mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh struktur perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima adalah bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian adapun tujuan dari penelitian. Berdasarkan pokok pembahasan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah satu, memberikan bukti empiris pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan.
Yang kedua adalah memberikan bukti empiris pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang tiga adalah memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat adalah memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang keenam adalah memberikan bukti empiris terhadap profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kajian pustaka atau pembahasan mengenai konsep nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu entitas perusahaan ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikian, penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu sendiri dapat dicapai dengan beberapa kebijakan manajemen yang tepat. Selain itu, tujuan lain dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maka perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal perusahaan. Nilai perusahaan merupakan representasi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Kemudian adapun dari materi struktur modal. Struktur modal merupakan pertimbangan atau perpaduan antara modal asing dengan modal sendiri. Dengan kata lain, struktur modal merupakan proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana eksternal. Dalam suatu aktivitas bisnis, penentuan struktur modal yang tepat merupakan tantangan bagi para eksekutif perusahaan, karena dengan keputusan tersebut perusahaan akan memperoleh dana dengan biaya modal yang minimal dengan hasil yang maksimal. Khususnya dalam mencapai nilai perusahaan, struktur modal perusahaan merupakan campuran atau persepsi antar utang jangka panjang dan ekuitas dalam rangka menandai investasi operasi. Kemudian adapun tentang materi ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecil perusahaan dilihat dari besar nilai ekuitas. Nilai perusahaan atau hasil nilai total aktivitas dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Kemudian adapun materi selanjutnya yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Ground dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, di mana total aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan, ground atau pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode. Kemudian adapun materi tentang profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan. Total aktiva maupun modal sendiri. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengendalian investasi atau aktivitas, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas dapat diproyeksikan dengan return on asset atau ROE, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk mengembalikan ekuitas pemegang saham. Kemudian adapun materi selanjutnya masuk ke bab 3. Ada beberapa bagian submateri yang penting untuk dijelaskan seperti jenis dan sumber data, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasi variabel, rencana analisis data, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Kemudian adapun untuk materi, yang pertama yaitu adalah jenis dan sumber data. Kita dapat melihat bahwa jenis dan sumber data pada bagian ini menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul dan data misalnya lewat orang lain atau dokumen melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta media. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan menggunakan return on asset atau ROE dan price book value, di mana data-data tersebut bersumber dari data laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Kemudian adapun objek penelitian, objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang diuji, yaitu nilai perusahaan sebagai variabel independen dan variabel independen dan variabel dependen yang terdiri dari struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas. Subjek penelitian ini adalah perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan terbatas yang dimiliki oleh berbagai security company. Kemudian adapun materi yaitu mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah regeneralisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian populasi dan penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2021. Populasi dan penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di real estate dan properti dari tahun 2019 sampai 2021, sehingga terdapat 44 populasi dari penelitian ini, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang dimiliki karakteristik tertentu, jelas dan bisa dianggap bisa mewakili populasi. Kemudian adapun metode dalam pengumpulan data, terdapat dua. Yang pertama adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode studi pustaka dan kedua adalah metode dokumentasi. Adapun metode pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan pengajian berbagai literatur pustaka seperti majalah, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian adapun metode dokumentasi yaitu dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi data partisipan, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang dipublikasikan oleh BIE. Kemudian adapun definisi dari operasi variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau yang sering disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen yang sering disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel pada intinya adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini sebagai cerminan nilai perusahaan. Kemudian adapun rancangan penelitian pada metode penelitian ini, analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis korelasi regresi untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan variabel dependen struktur modal dengan variabel independen struktur modal dengan variabel dependen nilai perusahaan. Kemudian adapun submateri mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi pada dasarnya bertujuan untuk merancangkan bentuk hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejauh mana pengaruh kontribusi variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear memperkirakan koefisien bersama linear yang meliputi satu atau lebih variabel dependen yang digunakan sebagai predikator dan variabel independen. Kemudian ada pun materi selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis dan penelitian ini diperlukan pengujian statistik. Hipotesis penelitian ini adalah seperti struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang pertama adalah uji statistik F.
yaitu analisis statistik untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktivitas pertumbuhan perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan. Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikan A sama dengan 5%. Kemudian ada pun statistik T. Uji ini digunakan yaitu analisis statistik untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada pun koefisien sederhana. Koefisien determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam merancangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai determinasi kecil berapa berarti kemampuan variabel independen dan dapat dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Baiklah, itulah penyampaian hasil presentasi proposal dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya saya, silakan subscribe. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.